أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa yang pertama dan utama kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi, yang zahir maupun yang batin, yang sangat banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kita kembali kepada kajian rutin kita setiap Sabtu setelah sholat Isya, kajian rutin Majelis Anwarul Haramain di Masjid Hotel Gracia. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberikan kemanfaatan kepada kita di dunia maupun di akhirat.
Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan kajian kita pada materi Sirah Nabawiyah dari kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwalun Nabawiyah karya Al-Imam Al-Muhaddis Syekhuna Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sampai halaman ke-35. Silahkan dibuka kitabnya yang hadir maupun yang menyimak dari rumahnya, yaitu pada bab rusuluhu ilal muluk. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rusuluhu ilal muluk Amr ibn Umayyah ad-Damri wa huwa awwalu rasulin yab'athuhu sallallahu alaihi wasallam ila an-Najashi wasmu Ashamah wa ma'nahu Atiyah fawada'a kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala 'ainaihi wa nazala min saririhi wa ja'ala 'alal ardi wa aslama wa mata fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanati 90 fa shalla alaihi wa Dihyah bin Khalifah al-Qalbi ila Malik Rum Qaisar wa huwa Herakl fa thabatat 'indahu nubuwwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahamma bil islami falam tuwafiqhu Rum fakhafahum ala mulkihi faamsak wa Abdullah ibn Hudzafa as-Sahmi ila Kisra Malik Faris famazzaqal kitab faqala sallallahu alaihi wasallam mazzakallahu mulkahu kullu mumazzaq wa Hatib ibn Abi Baltah radhiyallahu anhu ila al-Muqawqis faqaraba al-Islam wa ahda lin-nabi sallallahu alaihi wasallam Mariyata wa Sirin wal baghlata Syahba duldul wa alfa dinar wa asbaban 20 wa qad dzakar ahlu siyari annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha 6 nafarin fi yawmin wahid sanata 7 fa asbaha kullu rajulin minhum yatakallamu bi lisanil qaumi alladhina bu'itha ilaihim wa Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ila Jaifar wa Abd ibn al-Julanda Malikai Umman fa aslama wa khallaya baina amrin wa baina as-sadaqa wal hukmi bainahum falam yazal hatta tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Salid ibnu Amr al-Amiri radhiyallahu anhu ila Haudah ibnu Ali sahibil Yamamah fa akramahu wa ba'atha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalahu wa ana khatibu qaumi wa sya'iruhum faj'al li ba'dal amri fa aba alaihi salatu wassalamu wa lam yuslim Haudah wa Syuja' ibn Wahab al-Asadi ila al-Harith bin Abi Shamir al-Ghassani Malik al-Balqa bisyami farama bil kitabi wa qala ana sa'irun ilaihi famana'u Qaisar wal Muhajir ibn Abi Umayyah al-Makhzumi ila al-Harith al-Himyari fil Yaman wal Ala ibn al-Hadrami ila al-Munzir Malik al-Bahrain ibn Sawa fa aslam wa Abu Musa al-Ash'ari ba'athahu ila al-Yaman wa ma'ahu Mu'adz bin Jabal fa aslama 'amatul Yaman wa mulukuhum min ghairi qital. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikirim ke beberapa negeri atau ke beberapa negara yang telah ditargetkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah hijrah ke kota Madinah, dakwahnya Rasulullah semakin meluas, maka tiba saatnya untuk memperluas dakwah ke negeri-negeri seberang, bahkan di luar benua, di luar Jaziratul Arab, seperti ke Roma, seperti ke Persia, seperti Ethiopia, Mesir dan lain sebagainya. Ini utusan Nabi SAW, kalau sekarang disebut sebagai mungkin duta besar,
Jadi duta besarnya Nabi Muhammad SAW tadi telah saya bacakan yang telah disampaikan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki adalah duta besar Nabi yang dikirim kepada negara-negara di sekitar Jaziratul Arab. Ini adalah orang-orang yang pilihan. Bahkan dalam satu hari Rasulullah mengirim ada 6 utusan, 6 duta besar dikirim oleh Nabi dari Madinah. Dan masing-masing nanti berbicara dengan bahasanya mereka. Mau dikirim ke Ethiopia, ya yang bisa bahasa sana Ethiopia. Yang dikirim ke Mesir, ya bisa bahasanya sana. Dikirim ke Persia, bisa bahasanya sana. Dikirim ke Roma, juga bisa bahasanya sana. Bukan orang sembarang, sudah sahabat Nabi, intelektual, cendekiawan, top lah. Tidak, ya bukan termasuk duta besar yang abal-abal lah. Ya. Valid, resmi, intelek, cendekiawan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sebab yang namanya duta besar, utusan, mewakili yang utus. Kalau ngutus atau duta besar yang abal-abal, ya nanti orang yang menerima mandatnya tadi, ini jangan-jangan bosnya itu seperti ini. Ini mencerminkan cendekiawannya sahabat Nabi sebagai dutanya Nabi, sebab akan mencerminkan apa yang akan disampaikan nanti. Di antaranya adalah sahabat Amr bin Umayyah ad-Dhammari. Ini adalah orang yang pertama kali diutus Nabi menuju ke Ethiopia, Habasyah, kepada Najasyi. Najasyi itu gelar bangsawan, yaitu setiap raja di Ethiopia disebut sebagai Najasyi. Seperti kalau sistem pemerintahan sekarang republik, berarti kepala negaranya adalah presiden. Kalau kerajaan adalah raja. Lah itu masing-masing negara punya istilah khusus. Lah kerajaan Ethiopia itu penguasanya, rajanya itu julukannya adalah Najasyi. Namanya bisa berbeda-beda. Jadi Najasyi ganti lagi Najasyi siapa. Nah, ketika Rasulullah mengirim kepada Najasyi saat itu, rajanya bernama Ashamah. Mohon maaf. Namanya adalah Ashamah. Kemudian sahabat Amr ad-Dhammari ini datang kepada Najasyi menyampaikan ini surat dari Nabi Muhammad SAW tertulis, dan di situ ada stempel kenabian tertulis Muhammad Rasulullah disampaikan. Kemudian ditanya maksudnya, dijelaskan oleh beliau karena Najasyi ini adalah orang yang mempelajari kitab-kitab Allah, baik itu kitab sebelumnya, termasuk beliau adalah orang yang paling dalam ilmunya tentang Injil. Di dalam Injil diterangkan bahwa akan datang Nabi setelah Nabi Isa yang bernama Ahmad. Siapa? Ternyata yang ngutus sahabat Amr ini. Oh, ternyata datang sampai di sini utusannya. Apa yang saya baca di kitab Injil. Makanya Najasyi ini begitu menerima surat dari Nabi Muhammad SAW, suratnya itu diangkat, diletakkan di matanya beliau, ya, sebagai penghormatan. Ya, ada surat di atas kepala, ditaruh di mata. Ini menunjukkan penghormatan kepada orang yang mengirim surat tersebut. Kemudian bahkan tidak hanya meletakkan surat di pelupuk matanya, akan tetapi Najasyi ini turun dari singgasananya, duduk di lantai seperti kita sekarang, kemudian mengucapkan kalimat syahadat, syahadatul haq, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Najasyi ini masuk kepada Islam pada masa Nabi Muhammad masih hidup, karena pas datang utusannya. Dan ketika Najasyi ini wafat, Rasulullah masih hidup. Kemudian Rasulullah SAW
melaksanakan sholat jenazah. Najasyi di Ethiopia, Rasulullah di kota Madinah. Ini disebut dengan sholatul ghaib. Kalau ada seseorang meninggal dunia, kita tidak bisa menghadiri jenazahnya yang jaraknya lebih dari 82 km, kita diperbolehkan sholat dari tempat kita dengan niatan sholat jenazah atas nama Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan, disebut sholatul ghaib. Pernah dilaksanakan oleh Nabi menyolati Najasyi di Ethiopia. Nah, ini raja karena berilmu, ya, punya ilmu, datang kebenaran langsung menerima. Tapi kalau orang yang tidak berilmu dikasih tahu model apapun, biasanya menolak. Bahkan seringnya menolak tanpa alasan, karena kesombongannya, karena ketakaburannya, maka tidak bisa masuk. Akan tetapi orang yang mengetahui, membaca, begitu mendapatkan kebenaran, maka dia langsung meyakini kebenaran tersebut. Bahkan Najasyi ini pernah berkata, andai kata aku masih bisa jalan sampai menuju ke Madinah, maka akan aku datangi Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang mendapat surat dari Nabi, apabila surat ini, tulisan dari Nabi ini masih tersimpan baik di Ethiopia, maka kerajaan Ethiopia saat itu, yang dimaksud pokoknya kerajaan Habasyah, tidak akan sirna dari muka bumi. Seorang raja kayak gitu tidak takut jabatannya lengser karena mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena dia tahu, karena Najasyi ini tahu bahwa di atas raja-raja di dunia ini ada number wahid, ya, number one. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Raja sama Nabi Muhammad, mana yang lebih afdal? Nabi Muhammad. Raja, ini raja besar nih, raja Ethiopia, sama Nabi Muhammad, wah, merasa masih jauh. Number one Nabi Muhammad, makanya langsung meyakini. Itulah utusan Nabi yang pertama, yaitu Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Kemudian yang kedua adalah sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, yang sering kita dengar, sahabat Dihyah Al-Kalbi, seorang yang pendekar, gagah perkasa, ya, kalau perang tidak pernah sembunyi-sembunyi, paling depan pedangnya dihunus, musuhnya mana. Luar biasa. Ini Rasulullah SAW sudah menulis kitab atau surat, istilah kita zaman sekarang, surat yang ditujukan kepada penguasanya Romawi. Rajanya pada saat itu bergelar Qaisar. Kalau bahasa kita kan Kaisar, bahasa sananya itu di Arab, bahasa Arabnya Qaisar, penguasa Romawi saat itu. Sampai sekarang ya istilahnya Kaisar ya. Nah, ini pada saat itu kaisarnya disurati sama Nabi. Setelah ditulis, ini Kaisar Romawi itu kan besar, kerajaan besar saat itu, ya, yang menonjolkan Persia sama Romawi. Nah, ada ndak yang berani ngirimkan surat ini? Makanya Rasulullah berkata kepada para sahabat, man yantaliku bi sahifati hadhihi ila Qaisar walahul jannah. Barang siapa sanggup mengantarkan surat ini kepada Raja Romawi, maka saya jamin masuk surga. Langsung berangkat Mas Hasan? Langsung berangkat enggak? Ngantar surat tok kurir, duta besar, ngirim ke Romawi, balasan masuk surga, mau? Insyaallah, mudah-mudahan lah.
harus berniat seperti itu. Kita bayangkan kalau kita ada saat itu. Nah, Dihya ini langsung, wahai Rasulullah, yang penting nganter tok toh Rasulullah. Ini orangnya masuk Islam, ndak masuk Islam bukan tanggung jawab saya kan? Saya ndak ndak jaminan dia masuk Islam. Iya, yang penting sampaikan dia masuk Islam ataupun ndak masuk Islam, kamu masuk surga. Soalnya kebayang mungkin sama sahabat Dihya, kalau mengislamkan itu bisa apa ndak kira-kira? Pasukannya besar kayak gitu, kerajaan besar, dia sendirian. Mau Islam ndak Islam, pokoknya kamu surga. Langsung berangkat sahabat Dihya Al-Kalbi menuju ke Romawi, menuju kepada Kaisar. Kaisar saat itu bernama Herakl. Nah, Herakl ini membaca surat dari Nabi, tahu sebetulnya. Jadi Raja Romawi saat itu tahu ini benar surat dari seorang Nabi datang di akhir zaman. Ini zaman sekarang, kirim surat sama aku nih, ya. Ini sebetulnya sudah yakin kepada Nabi Muhammad, ingin masuk Islam. Kemudian ketika datang, kemudian dikunci semua seluruh pintu istana, ruang khusus, disampaikan kepada Raja Herakl ini, dibaca, dan dia ingin masuk Islam. Kemudian tiba-tiba pasukannya dan orang-orang kerajaan pada mendengar bahwa Kaisar ini hendak masuk Islam. Akhirnya sebagian jenderal-jenderalnya, pasukannya datang pada menghunus pedang. Mereka kan penganut Nasrani yang getol. Mereka menghunus pedang menghadap kepada Kaisar. Nah, Kaisar tahu, berarti ini mereka menolak kalau saya masuk Islam. Nah, Kaisar ini sayangnya dia khawatir kalau mau masuk Islam maka takut lengser dari singgasananya. Beda sama Najasyi. Ini betul yang saya baca, punya idealisme, saya masuk Islam. Kalau yang Kaisar ini Romawi masih takut, saya kalau masuk Islam jangan-jangan nanti besok saya bukan raja lagi, ya, takut lengser. Akhirnya pengikutnya pada menghunus pedang. Kemudian Kaisar ini berkata, wahai para pengikutku, saya tadi cuma ngetes kalian. Saya ngetes kalian itu apakah betul-betul penganut yang kuat kepada agama Nasrani, sabar memeluknya meskipun ada agama baru, ataupun kalian tertarik. Ternyata kalian orang-orang yang sabar. Jadi ini saya cuma mengetes toh. Akhirnya sahabat Dihya Al-Kalbi pulang. Ini khawatir kalau masuk Islam kerajaannya akan lengser. Itu adalah kerajaan Romawi. Baik, yang ketiga adalah sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, diutus oleh Nabi kepada kerajaan Persia. Raja saat itu bergelar Kisra. Nah, Kisra gelarnya Raja Persia, diutus kepada Raja Persia, termasuk kerajaan besar saat itu. Rajanya ini congkak, sombong, dan Raja Majusi itu kan kepercayaan yang tidak mempunyai kitab. Beda seperti kitab Yahud, Nasoro, itu mereka ada kitab-kitab, meskipun kitab ini sudah dirubah. Dulu ada Zabur, Taurat, Injil. Kalau Majusi ini tidak punya kitab, nyembah api, ya, manusia nyembah sama api. Kalau apinya padam dia nyalain, ya. Tapi apinya mereka jaga, ada penjaga khusus, tidak boleh apinya itu mati. Karena apa? Mau disembah, ya. Api betul-betul dari sumber, bukan sekadar puntung rokok. Kalau puntung rokok kan satu habis
sudah melempem. Ini apinya betul-betul api yang dijaga, abadi. 1000 tahun apinya tidak pernah padam. Pernah cuma sekali padam, yaitu saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan malam 12 Rabiul Awal seperti bulan-bulan ini. Malam 12 Rabiul Awal. Sebab apa? Nabi Muhammad adalah nur, cahaya, lembut, akan tetapi mempunyai kekuatan yang sangat besar sampai api abadinya Persia padam. Subhanallah. Nah ini karena Kisra tidak mempunyai ilmu tentang kitab, tidak tahu, sombong congkak, datang utusan dari Nabi, suratnya diterima, diambil, dirobek-robek sama Kisra. Beda sama yang tadi, punya ilmu, yakin Islam, punya ilmu, takut kekuasaannya hilang, tapi masih menghormati. Tapi ini tidak punya ilmu, datang sobek-sobek, ini apa? Raja mana? Pasukannya berapa kok nantang sama saya, suruh tunduk. Sobek-sobek sama Kisra. Kemudian sahabat Abdullah Az-Zamid pulang ke kota Madinah, lapor kepada Rasulullah. Setelah laporan Rasulullah berdoa, Allahumma mazzik mulkahu. Ya Allah, robek-robeklah kerajaan. Akhirnya kerajaan Persia runtuh, ya, tercabik-cabik dari doa Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Ini diutus oleh Rasulullah SAW ke daerah Mesir sana, Iskandaria. Rajanya bergelar Muqawqis. Nah, Muqawqis ini sebetulnya ya pengen Islam juga, cuma mungkin ya mempunyai alasan yang sama seperti Raja Romawi, akan tetapi menghormati utusan Nabi dan mengirim hadiah untuk Rasulullah SAW. Di antaranya yang dikirim adalah ada seorang budak perempuan yang pertama, Siti Maryah Al-Qibtiyah, ada saudarinya namanya Sirin. Begitu juga memberikan beberapa dinar dan baju made in daripada Mesir, dan ada juga mengirim binatang yang disebut dengan baghlah. Baghlah itu mirip seperti kuda, bentuknya di bawah kuda, di atasnya keledai. Ini ada 3 hewan yang mirip. Ada kuda, ada keledai, tengah-tengahnya ini namanya baghlah. Baghlah itu tengah-tengah, bawahnya keledai, himar. Jadi berbeda. Ini yang dikirim Muqawqis kepada Nabi, baghlah. Yang diberi nama oleh Rasulullah adalah Duldul. Ya. Jadi Rasulullah itu mempunyai kendaraan, mempunyai barang-barang itu diberi nama oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya baghlahnya diberi nama Duldul. Ontanya Nabi ada diberi nama Al-Qaswa. Pedangnya Nabi yang ujungnya 2 namanya Zulfiqar, dan begitu seterusnya. Ya mungkin kayak kita. Ya, ini ada dikasih nama Vario, ada dikasih nama Pit, Mio, lain sebagainya. Itu Rasulullah sudah ngasih nama dari dulu. Ya. Kalau kita mempunyai hal-hal yang istimewa buat kita, dianjurkan kita kasih nama. Ini Muqawqis mengirim hadiah kepada Rasulullah. Intinya dia menghormati. Masalah dia meyakini apa tidak meyakini, karena dia mungkin mengetahui ilmu-ilmu dari kitab-kitab sebelumnya, menghargai Rasulullah SAW. Dan berikutnya adalah sahabat Salid bin Amr Al-Amiri. Ini diutus ke Yamamah, yaitu daerah pegunungan di Arab Saudi. Kalau sekarang mungkin daerah Riyadh dan sekitarnya. Ini diutus ke sana. Ada seorang raja di sana, namanya Haudzah. Haudzah dikirim ke sana. Dia sudah dengar lama, oh Madinah, oh Nabi. Maka Haudzah ini mengirim balik utusan dari dia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Salid tadi utusan Nabi kepada Haudzah, kemudian Haudzah ngirim balik utusan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian utusannya tadi menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Haudah ini mengatakan begini, ya. Sungguh indah apa yang telah engkau sampaikan. Sungguh benar apa yang telah engkau ajak, wahai Muhammad. Cuma saya, kata Haudah, saya adalah orang penting di dalam kaumnya, seorang raja, seorang orator, seorang penyair ulung, ya. Kalau saya Islam, apakah saya dapat bagian? Entah itu wakil nabi, emang presiden ada wakil nabi, atau minimal lah jubir kenabian, atau enggak bawahnya lagi lah menteri lah. Ada enggak saya dapat bagian? Kata Haudah. Apakah saya dapat bagian dari agama ini, dari kenabian ini, wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, enggak ada. Mau Islam jadi Islam, kalau enggak mau ya sudah. Enggak menerima syarat, karena namanya Islam itu al-inqiyad, itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada syarat-syaratnya. Tunduk, patuh, masuk Islam ya sudah. Sebetulnya Islam, Rasulullah SAW mengajarkan kalau ada orang mulia masuk Islam, tetap dia menjadi orang mulia, bukan berarti langsung dihinakan, tidak. Cuma dia khawatir, berarti kan nafsu. Jadi masuk Islam karena mau masuk Islam ada nafsu minta imbalan, kata Nabi enggak. Kalau Islam ya Islam, enggak mau ya sudah. Soalnya dia ini raja, orator, penyair, punya kedudukan tinggi di kaumnya, apalagi dekat dengan Mekah Madinah, masih Jaziratul Arab, dia minta bagian. Tidak ada, kata Nabi. Akhirnya dia tidak jadi masuk Islam. Namanya siapa? Haudah, minta jabatan sama Kanjeng Nabi. Lah emang dia jadi tim ses apa dulu? Tim ses Nabi? Tidak ada, Nabi punya tim ses, tidak ada. Sudah wahyu dari Allah, pilihan dari Allah. Masuk Islam, enggak ya sudah. Yang keenam, ini yang diutus oleh Nabi dalam satu hari, bernama Syuja' bin Wahab al-Asadi. Ini diutus kepada Raja Balqa, salah satu di negeri Syam, di Syria sana. Kemudian raja tersebut tidak menerima dan ingin mengirim pasukan untuk menyerang Rasulullah, akan tetapi dilarang oleh Raja Romawi. Ya, tadi Raja Haris ini ingin menyerang kepada Nabi Muhammad, di stop sama Raja Romawi, kan dekat di sana antara Syria ke sana sedikit sudah ke Romawi. Jangan diserang. Dan beberapa utusan Nabi, diantara adalah sahabat Amr bin As. Ini diutus kepada Raja Jaifar sama Abd, anaknya Julanda, raja dari negeri Oman. Nah, ini keduanya langsung masuk Islam. Nah, sahabat Amr bin As langsung di situ. Dah, saya masuk Islam, kamu di sini. Apa yang diajarkan Nabi kepada kamu, ajarkan kepada kami. Kemudian dipraktekkan di situ, di negeri Oman. Kemudian sahabat Muhajir bin Abi Umayyah dikirim kepada Raja Haris al-Himyari di Yaman. Begitu juga ada sahabat Al-Ala al-Hadrami, Ibnul Hadrami, diutus kepada Mundir, Raja Bahrain, masuk Islam. Dan ada lagi sahabat Abu Musa al-Ash'ari dikirim ke negeri Yaman. Abu Musa al-Ash'ari bersama sahabat Mu'adz bin Jabal, ini termasuk orang alimnya sahabat, dikirim ke negeri Yaman, Madinah, berarti melewati Mekah, itu ke selatan Yaman. Dikirim ke Yaman, sebagian besar mayoritas orang Yaman, pemimpinnya, rakyatnya, pemukanya masuk Islam. Tanpa ada pertentangan, tanpa ada peperangan, menerima dengan hati yang lapang. Seperti
ya sambutan yang sangat hangat sekali dari mereka orang-orang Yaman, masya Allah. Karena Yaman itu mempunyai hati yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah di dalam kami, dari Syam kami dan Yaman kami. Ini menerima tanpa ada paksaan, tanpa ada peperangan, diterima dengan sukarela penduduk Yaman, masya Allah. Sampai sekarang Yaman di sana makmur, ya, apalagi terutama di Yaman Selatan di provinsi Hadramaut. Di situ banyak ulama, para aulia sholihin, di antaranya adalah para pendakwah sampai di negeri kita di Jawa. Yang sering kita kenal adalah para wali songo, itu berasal dari kota Hadramaut. Itu berdakwah dari kota ke kota, dari kota ke kota, pindah. Itu ada sekitar 9 orang yang tersohor sampai di negeri Jawa ini, dan mereka sudah menetapkan, saya mau menetap di sini sampai akhir hayat menyebarkan Islam. Makanya disebut wali songo. Tapi kalau sejarah kita di SMP, di SMA, dikatakan dari Gujarat, dari India, dari Pakistan, itu adalah negeri yang dilalui saja. Asalnya dari mana? Dari Hadramaut, Yaman. Orang berdakwah zaman dulu berpindah-pindah, wajar dari mana kemana sambil berdagang. Nah, tujuan akhirnya sampai di Jawa ini mereka, saya terakhir di sini sampai meninggal, saya mau dakwah di sini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah utusan-utusan yang dikirim oleh Rasulullah ke negara-negara baik di seputar Jazirah Arab ataupun di negeri di luar Jazirah Arab, baik di Eropa maupun di Afrika. Kemudian bunyi daripada suratnya itu apa? Yang nulis siapa? Ini agak panjang babnya, akan kita kaji di pekan depan, insyaallah akan dijelaskan yang nulis itu siapa saja. Rasulullah mendikte, nanti ada sekretaris Rasulullah yang menuliskan siapa saja, akan kita bahas. Kemudian isi daripada masing-masing surat itu seperti apa, akan kita kaji di pekan depan, insyaallah. Subhanahu wa ta'ala a'lam, wallahu a'lam bissawab.